Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon waktunya saat ini. Saya mohon waktu dari Ibu untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Ketika saat ini kami ada di modul untuk pengambilan kebijakan atau keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi untuk saat ini minta waktunya Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Pertama, saya mau mengambil informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Apakah Ibu pernah mengalami satu situasi dilema ketika sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah menghadapi situasi yang ada di sekolah ini? Ya, terima kasih. Tentu sebagai namanya masih manusia kan, di mana-mana saja tentu kita ada masalah, ada dilema. Apalagi di dalam keluarga saja, keluarga kecil pasti ada dilema untuk suami, anak, apalagi ini lingkungan sekolah yang agak besar pasti ada dan banyak. Iya, memang kompleks sekali ya Ibu ya. Dan saya mau minta arahan juga lewat wawancara saat ini atau meminta informasi ilmu dari Ibu Kepala Sekolah ketika Ibu menghadapi dilema yang Ibu sebutkan tadi. Kira-kira bisakah Ibu menceritakan satu kasus saja yang membuat Ibu dilema untuk mengambil keputusan? Sebenarnya banyak kan, contoh satu saja kan. Yang paling terakhir ini waktu kelas 12, mau naik kelas 12 itu diapakan major karena siswa tidak memenuhi syarat lagi. Tidak. Jadi kalau 36, 37 sudah boleh bikin 2 kelas. Ini tidak sampai 36, cuma pas 36. Jadi tidak bisa mau jadi 2 kelas. Sedangkan itu suatu itu misalnya 2 kelas. Jadi ini kelas kedua ini dia terus harus mau kasih kalau 14 guru ini, 14 guru bukan main. Jadi kita bergumul ini bukan main. 14 guru ini kita bagaimana cara kita mau sampaikan pada orang, Pak ini guru-guru. Kedua kepada orang tua lagi. Orang tua kan paling anak-anak mengeluh, aduh kita sudah biasa dengan pertama ini, masa kita semua pindah di sini. Jadi itu salah satu contoh dilema yang saya alami waktu siswa tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam satu kelas. Terima kasih Bu. Jadi itu yang terkini, padahal ada banyak. Ya banyak sekali. Untuk mengambil keputusan biasanya orang bilang demi kebaikan bersama atau demi menegakkan peraturan. Apalagi Ibu sebagai ibu-ibu, kalau bicara hati nurani ya kan Ibu, pasti akan kembali bagaimana dengan perasaan orang tua, perasaan siswa ketika akan digabung. Kemudian saya mau minta pendapat dari Ibu juga ketika menghadapi kasus yang Ibu sebutkan tadi. Pada akhirnya langkah-langkah apa yang Ibu buat menuju pada keputusan yang akhir yang Ibu ambil? Oke. Jadi langkah-langkah yang saya ambil pertama, sebagai umat yang percaya, kita lari ke Tuhan. Kita berdoa. Jadi waktu masalah ini datang, waktu masalah ini kita langsung arahkan tapi pikiran ini pertama ke Tuhan. Dari secara manusia kita ini bukan orang hebat. Secara manusia kita ini lemah. Apalagi dulu bilang ibu-ibu kan. Jadi kalau masalah begini kita pertama kita lari ke Tuhan. Kita bergumul semalam suntuk bergumul. Yang kedua, jadi ini kuasa doa sebelum lagi kita rapat kita berdoa. Jadi semua ini guru-guru ini yang termasuk yang kita mau sentuh dompe hati ini, kita sebutkan satu persatu dompe nama di doa ini. Jadi kedua, mau tunggu di dia orang tua mau datang sembuh ini bagaimana? Tapi puji Tuhan karena kuasa doa jadi karena kuasa doa jadi kita bisa lewati itu karena campur tangan Tuhan. Akhirnya guru-guru ini aman. Padahal sementara rapat begini, ya Tuhan tolong. Jadi sambil kita berapat ini, kita hati, kita berdoa, kita berpikiran ini berdoa. Nah, dalam mana-mana, tak yakin Tuhan mau tolong kita. Jadi mulai pertama yang muncul pertama yang kita salah Ibu Meni, ya dia tanya.
dari ini dia salah satu karena dia waktu itu dia perwalian dan apa kan tersebut nama karena contoh real nggak apa-apa, tapi dia pertanyaan ya bagaimana ini karena kuasa doa. Jadi kalau secara manusia kita berpikiran aduh bukan main ini 14 guru ini tuh serang kita, jadi kuasa doa bisa teratasi dengan baik. Yang kedua kita terangkan secara rinci. Jadi terangkan secara rinci. Jadi contoh 36 siswa. Kalau dia jadi 37, dia tuh boleh lebur jadi 2 kelas. Tapi karena dia cuma pas 36 nggak bisa. Jadi cuma boleh 1 kelas. Jadi sendirinya tuh kelas kedua ini tidak bisa lagi karena tidak dapat baca di di dapur. Nah, jadi masalah for semua lagi kan, nak semua. Jadi satu kelas yang bisa, semua nak bisa, sertifikasi lah, segala. Jadi secara. Jadi Ibu memang saya mengamati juga memang keimanan Ibu luar biasa. Amin. Saya banyak meniru dari Ibu tentang hal ini. Jadi kita berserah kepada Tuhan karena Dia yang memberikan hikmat. Dan saya mau tanya lagi Bu, sebelum tiba di ruang pertemuan ya karena kan akan Ibu panggil rapat guru, rapat dewan guru, apakah ada cara khusus yang Ibu lakukan kepada 14 guru ini? Apakah dipanggil personal atau bagaimana? Jadi sebagai pemimpin sama juturan di rumah kan, terus atau karakter anak ini begini, yang karakter ini begini. Jadi sebagai pemimpin kita mulai lihat oh ini orang ini yang begini. Jadi yang kita lihat yang agak keras-keras, dorong kita panggil pribadi. Jadi kita menerangkan sendiri. Yang cepat-cepat biar di situ boleh. Arahkan tuh agak pelan kita arahkan sendiri. Jadi panggil, mulai terangkan begini. Jadi waktu itu kita terangkan. Ini bukan karena ada sekeluarga siswa waktu itu dia kan ada buat kesalahan, ada melanggar peraturan yang memang sangat memalukan sekolah. Jadi sebagai pemimpin memang ada kesekeluargaan. Jadi bukan karena ada sekolah ini. Memang mulai bulan Agustus operator sudah Ibu ini begini tunggu siapa tahu sampai bulan Agustus tanggal begini tambah siswa, akhirnya sampai tanggal itu tidak cukup. Jadi ada 1-2 guru yang dipanggil, bukan semua. Ada juga kan tuh pikir memang nggak bisa ini, ada kan nggak bisa menerima. Jadi hanya 1-2 orang inilah yang dipanggil di menghadap saya. Terima kasih. Kemudian apakah dalam kesempatan untuk berbagi informasi ketika Ibu memanggil 1-2 guru tadi secara individu, Ibu memberikan satu pilihan kalau misalnya mereka tidak menerima apa yang diputuskan oleh sekolah karena mereka masih mau mengajar dengan kelas itu, tidak mau di-merger, tidak mau digabung. Ibu memberikan puji Tuhan waktu kejadian ini ya tidak ada satu orang pun guru yang keberatan. Karena setelah diberikan pengertian, puji Tuhan karena guru-guru profesional orang cepat mengerti. Baik. Terima kasih Ibu. Dan pada akhirnya yang saya tahu juga Ibu bawa itu dalam forum rapat bersama untuk menjadi keputusan. Luar biasa Ibu, terima kasih untuk kesempatan kali ini, wawancara hari ini banyak memberi saya pengetahuan. Bukan cuma karena berkaitan dengan tugas guru penggerak, tapi ada banyak ilmu yang saya terima dalam percakapan kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan berkati. Nama saya Leni Sumangit, SPD, Kepala Sekolah SMA Kristen Tondano. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai guru penggerak angkatan 8 yang ditugaskan untuk mewawancara kepala sekolah. Sebenarnya bukan cuma sekedar tugas Ibu, tapi juga bisa dikatakan mencuri ilmu sedikit tentang bagaimana peran kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan dalam hal ini dari ibu kepala sekolah itu sendiri. Pertama, saya mau minta pendapat dari Ibu
ketika menjadi kepala sekolah, ketika menjadi kepala sekolah pasti pernah menghadapi kasus-kasus yang merupakan satu posisi dilema etika yang mengharuskan ibu untuk mengambil keputusan, ya. Kira-kira hal apa yang ibu pertahankan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Terima kasih. Jadi dalam hal ini sebagai kepala sekolah berarti harus ada kebijakan yang harus ditempuh ketika diperhadapkan untuk mengambil satu keputusan yang dalam hal ini ya pastinya tidak akan merugikan kepada siapa yang akan kami bertindak untuk mengambil keputusan, bahkan untuk tugas kami sebagai kepala sekolah. Memang dalam hal ini sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan tupoksi kepala sekolah ada beberapa dilema yang ya sebagai kepala sekolah pasti akan temui, baik terhadap bawahan ataupun bahkan kepada siswa dan orang tua. Tetapi dalam hal ini ketika keputusan itu secara bijak diambil oleh kepala sekolah, pasti ya seperti tadi yang saya katakan tidak akan merugikan, tetapi mencari solusi dalam arti ya mencari jalan keluar agar semua bisa terlaksana sesuai dengan aturan. Karena dalam hal ini sebagai kepala sekolah bukan dikatakan sebagai kepala sekolah bertindak ya sesuka kepala sekolah ketika mengambil keputusan, tetapi ada kebijakan-kebijakan bahkan etika dengan aturan yang mengatur itu agar supaya semua keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dilema yang dihadapi oleh kepala sekolah seperti tadi yang saya katakan, bahkan kepada guru ataupun kepada siswa ataupun kepada orang tua, dalam arti keputusan yang diambil untuk memberikan solusi yang lebih baik agar supaya ke depan yang diperhadapkan demikian pasti akan tidak terjadi lagi. Ya baik. Ternyata ketika saya mendengar penjelasan ibu, ada paradigma yang dipikirkan ya untuk mengambil keputusan. Tadi saya sempat dengar ketika di posisi kepala sekolah kadang kita diperhadapkan dengan paradigma kebenaran dan rasa kasihan baik untuk anak-anak ataupun pada bawahan, ya. Kira-kira mungkin secara umum bisakah ibu menceritakan satu kasus saja di mana ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan ketika ada dalam paradigma antara rasa keadilan atau kebenaran melawan rasa kasihan itu? Salah satu contoh ketika ada kasus di sekolah. Saya rasa di semua sekolah pasti ada kasus. Pasti dan banyak ya. Tidak mungkin di satu sekolah mau swasta, mau negeri, sekolah kecil ataupun sekolah besar pasti kasus itu ada. Salah satu contoh misalnya ketika siswa melanggar aturan sekolah dan sesuai keputusan rapat dewan guru ditindaki, siswa itu harus dikeluarkan. Jadi tetapi ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang sudah ditempuh untuk menangani kasus ini sebelum diambil tindakan bahwa siswa itu harus dikeluarkan. Tetapi ya seperti tadi Cik Melda bilang, ada rasa kasihan dengan siswa, bahkan orang tua yang hadir. Kemudian orang tua minta ada satu kesempatan siswa, dalam arti mereka juga boleh berubah. Kemudian itu dipertimbangkan secara bijak. Akhirnya sebagai kepala sekolah kami ambil tindakan, diberi kesempatan kepada siswa dengan catatan hal yang sudah dilakukan pasti tidak akan mungkin lagi dilakukan lagi. Jadi ada rasa rasa kasihan, rasa iba, asalkan satu komitmen bahwa siswa itu mau berubah. Iya. Jadi itu tindakan yang dilakukan. Sebenarnya dari penjelasan ibu tadi sudah memuat langkah-langkah
sampai pada finalnya keputusan yang akan diambil oleh pihak sekolah. Jadi bagi yang akan ditindaki atau diberikan satu keputusan, tapi juga dari pihak sekolah itu menganalisis sejauh mana dampak. Jadi bagi siswa ketika dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki, berarti ada dampaknya, ada manfaatnya untuk siswa, tapi juga untuk pihak sekolah. Jadi kita tetap memberikan kesempatan, cuma sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik sekali Ibu. Kemudian sebagai pimpinan sekolah, kalau tadi dari contoh untuk anak-anaknya, kalau untuk bawahan guru, kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan Ibu buat sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah kalau ada guru-guru yang melanggar aturan? Terkait dengan guru-guru, karena semua ada tugas pokok dan tanggung jawab sebagai guru, bahkan sebagai ASN dan juga tenaga harian lepas di sekolah, saya rasa itu sudah diatur dengan aturan pemerintah, apalagi ya undang-undang tentang aparatur sipil negara. Dalam hal ini ketika pun ada guru yang lalai dengan aturan, pertama kami panggil secara pribadi. Jadi dalam hal ini ada tindakan dari kepala sekolah memanggil secara pribadi. Kemudian kami juga siap mendengarkan, dalam arti bukan sewenang-wenang ambil keputusan, tapi kami juga siap mendengarkan. Iya. Jadi ada komunikasi lah agar supaya antara kepala sekolah dan para bawahan itu ada keterbukaan dalam soal ya keseharian dan lain sebagainya, tetapi dalam tanda kutip, agar supaya kami juga mengerti apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah. Ketika ditemui, pasti kami akan ambil tindakan, memberi motivasi, memberi pengertian, agar supaya guru juga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang aparatur sipil negara. Luar biasa Ibu Kepala Sekolah. Jadi dalam hal ini tidak serta-merta ketika mendengar satu masukan atau satu info kemudian langsung menindaki, tapi memanggil, kemudian mendengar mendengar sampai pada memberikan motivasi dan memberikan semangat. Kecuali ketika dalam beberapa tahapan sudah Ibu lakukan sebagai kepala sekolah dan yang bersangkutan belum memperlihatkan itikat baik untuk memperbaiki, ya kan, pasti ada langkah-langkah yang akan Ibu tempuh, karena juga saya tahu Ibu sebagai pimpinan sekolah juga tapi punya atasan, dan atasan itu seperti Ibu sebutkan tadi ada undang-undang yang mengatur untuk aparatur sipil negara. Ya, terima kasih Ibu untuk wawancara hari ini. Saya mendapat banyak hal, dan seperti yang saya katakan tadi, ternyata saya bisa mencuri ilmu dari Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Ya, kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bu, apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Kira ya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu? Dari semua hal yang Ibu sampaikan, kira-kira pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini, apa yang Ibu pertimbangkan? Saat ini saya akan menganalisis praktik pengambilan keputusan dilema etika yang saya wawancara lewat 3 kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tondano, Kepala Sekolah SMA Kristen Tondano, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pineleng. Dan dari hasil wawancara yang saya lakukan berkaitan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maka pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat ketiga kepala sekolah ini yang menurut saya sangat-sangat luar biasa ya kepemimpinan mereka. Bahkan ketiganya pernah menghadapi situasi dilema etika tapi juga bujukan moral, dan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menjadi keputusan bersama. Mulai dengan Kepala SMA Negeri 1 Tondano, ketika saya melakukan wawancara, saya menggali informasi, ternyata memang benar seperti penyampaian kepala sekolah bahwa begitu banyak kasus atau permasalahan yang dihadapi di sekolah, dan memang saya mengamati dengan benar bagaimana posisi kepala sekolah akan mengambil keputusan baik yang berkaitan dengan guru-guru ataupun juga dengan siswa, di dalamnya ada orang tua. Dan saya menggali satu contoh kasus, dan itu diutarakan oleh kepala sekolah, di mana pada situasi ini ada paradigma yang dilakukan oleh kepala sekolah saya, yaitu ketika melihat situasi dilema individu lawan kelompok.
ketika kasus yang diangkat adalah ketika ada kelas yang akan di-merger atau digabung, tapi pada saat itu sudah berlangsung pembelajaran. Karena dalam data Dapodik ternyata tidak bisa lagi untuk kelas IPA dibuat menjadi 6 kelas, dilihat dari jumlah siswa yang ada. Nah, dalam hal ini situasi dilema yang dihadapi oleh kepala sekolah yaitu ketika dia harus mengambil keputusan dengan 14 guru yang akan kehilangan jam paradigma individu lawan kelompok. Di situ juga saya melihat kepala sekolah memiliki dilema tentang rasa kasihan dengan 14 guru ini. Tapi di posisi juga itu kepala sekolah harus menyatakan rasa keadilan. Dan untuk jangka pendek lawan jangka panjang, ini memang kepala sekolah memikirkan ke depannya. Kalau dipaksakan akan menjadi 6 kelas, berarti nanti di Dapodik itu memang tidak terbaca untuk kelas IPA 6. Jadi dalam hal ini kepala sekolah mengalami dilema etika. Nah, kalau saya mengamati juga untuk pengambilan keputusan di sini memang kepala sekolah berpikir atau berbasis peraturan. Walau ada rasa peduli, tapi sesuai dengan aturan memang satu rombel dia harus terisi 36 siswa maksimal. Dan untuk langkah-langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dia mengetahui benar tentang nilai-nilai yang saling bertentangan memang. Kemudian dari yang terlibat ada 14 guru, saya gali bahwa memang dari 14 guru ini telah dikenal karakter oleh kepala sekolah sehingga memang tidak semuanya dipanggil, hanya beberapa yang dianggap membutuhkan penjelasan lanjut itu yang dipanggil oleh kepala sekolah untuk diberikan penjelasan. Nah, pada akhirnya ketika dia sudah memanggil siapa yang terlibat, maka kepala sekolah akhirnya memberikan solusi dan memanggil guru-guru untuk hadir dalam rapat Dewan Guru, mengambil keputusan bersama yang kemudian akan ditinjau. Untuk wawancara kedua Ibu Kepala Sekolah dari SMA Kristen Tondano, Ibu Leni, saya menganalisis bahwa kepala sekolah sangat memperhatikan atau paradigma yang dipegang benar adalah tentang kebenaran, ya, kebenaran lawan kesetiaan. Tapi juga ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dari contoh yang saya minta Ibu jelaskan adalah ketika ada siswa yang melanggar aturan dan dengan beberapa hal yang dilakukan ternyata harus ada pada tindakan terakhir untuk dikeluarkan dari sekolah. Dan oleh kepala sekolah sudah akan mengambil keputusan final, yaitu memang fakta-fakta menunjukkan dia harus dikeluarkan. Tapi di sini ketika ada orang tua dari pihak siswa memohon agar supaya diberikan kesempatan untuk memperbaiki, maka ternyata kepala sekolah memberikan kesempatan kepada siswa tersebut dengan harapan tidak akan lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang sama sampai kepala sekolah akan mengambil keputusan untuk dikeluarkan. Jadi dalam hal ini menurut saya kepala sekolah mengambil paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Selanjutnya saya juga melihat ketika kasus yang kedua, saya minta ketika ada contoh untuk guru. Nah, dalam hal ini kepala sekolah memberikan penguatan bahwa sebagai ASN ada aturan-aturan, jadi semuanya harus melakukan sesuai dengan kebenaran. Jadi berprinsip pada kebenaran. Dan untuk langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah, saya rasa adalah hal-hal yang sangat menarik karena beliau mencari informasi, tapi juga beliau mengumpulkan fakta-fakta yang bisa diambil sebagai satu pegangan
untuk menjadi keputusan baik untuk kasus pertama ataupun kasus yang kedua. Selanjutnya untuk analisis kepala sekolah yang ketiga, karena memang benar kepala sekolah SMP Negeri 1 Pinileng adalah lulusan guru penggerak angkatan 1. Jadi saya mengira masih sangat terlalu panas untuk materi-materi dalam modul ini, sehingga saya melihat berpikir kritis dari seorang kepala sekolah ketika dia mengaitkan atau dia melihat langsung kejadian yang ada di sekolahnya dikaitkan dengan teori yang didapatkan. Jadi memang saya melihat dalam hal ini kepala sekolah mengikuti langkah-langkah yang sudah didapatkannya lewat pendidikan guru penggerak. Jadi ketika saya bertanya tentang bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu Kepala Sekolah memberikan penjelasan tentang mana yang disebut dengan dilema etika dan mana yang disebut dengan bujukan moral. Kemudian juga dalam menjalankan keputusan, Ibu Kepala Sekolah juga menjelaskan tentang bagaimana dia sering berpikir dari berbagai pertimbangan seperti bagaimana hasil akhir dari keputusan yang akan diambil, apakah sesuai dengan aturan, dan yang pasti apakah itu sesuai dengan nilai kemanusiaan. Saya juga terus bertanya tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala Sekolah lakukan. Nah, dalam hal ini saya mengamati dan menganalisis bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini telah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, beliau mengatakan dan menjawab bahwa langkah-langkah dari 9 langkah pengujian itu adalah hal yang sangat efektif dan bisa memudahkan kepala sekolah dalam membuat keputusan dan menjalankan keputusan tersebut. Kemudian saya juga bertanya apakah tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, memang ketika beliau mengatakan bahwa ketika ada perasaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian kalau saya bertanya tentang waktu penyelesaian keputusan itu, penyelesaian kasus tersebut, Ibu Kepala Sekolah mengatakan memang biasanya dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Dan untuk faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan, Ibu Kepala Sekolah menjawab bahwa dia menyesuaikan dengan regulasi atau aturan, tapi juga dikaitkan dengan perasaan orang yang akan menerima keputusan itu. Jadi dalam hal ini saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Pinileng memang benar-benar melaksanakan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah-langkah pengujian.